Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, baik yang sedang bekerja atau yang sedang mencari materi atau belajar. Nah, kali ini kita spesial ya, ini membahas soal-soal tryout uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik yang akan melakukan uji kompetensi. Jadi kita di sini coba ya untuk berbagi ilmu, saling berbahas ya, membahas materi yang kita bahas hari ini, yaitu tidak terasa sudah nomor 79 ya. Materi kita bahas yaitu hematologi, yang mana soal ini berbasis kompetensi, yaitu studi kasus ATLM yang saya dapat soalnya. Dan kita kita berdiskusikan bersama ya, dan saya berikan sedikit penjelasan-penjelasan terkait soal tersebut. Ya, seperti biasa saya membahasnya hanya sedikit soalnya, tidak banyak, biasanya sekitar 9 sampai dengan 12 soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 ya, hematologi. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke bagian sampling dengan membawa surat pengantar dokter untuk dilakukan pemeriksaan hematologi darah rutin. Nah, ATLM melakukan pengambilan darah vena untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, ini ya kasusnya dia melakukan pengambilan sampling ya untuk hematologi. Nah, ATLM melakukannya, pertanyaannya. Pada saat melakukan pembendungan, berapa jarak pembendung yang tepat? Nah, ini A 3-6 cm di atas tempat fungsi vena, yang B 5-8 cm di atas tempat fungsi vena, sementara yang C 7-10 di atas tempat fungsi vena, kemudian yang D 9-12, kemudian yang E 10-13 cm. Ya, kira-kira dari sini kita tinggal melihat angka-angkanya saja ya, kalau narasi yang di ujungnya itu sama di atas vena fungsi. Nah, berdasarkan soal yang dibuat, jawabannya adalah 7-10 cm di atas tempat vena fungsi ya. Ini sebenarnya sudah benar. Jadi idealnya memang sekitar segitu ya, 7-10 cm. Tapi kalau juga misalnya 5-8 cm ya boleh-boleh saja. Ini variatif ya. Jadi kalau memang teman-teman ada yang mempunyai pendapat yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, dokter meminta dilakukan pemeriksaan hapusan darah tepi terhadap pasien. ATLM melakukan sampling darah dan membuat sediaan hapus pada objek gelas. Pertanyaannya, bagaimana hasil pembuatan sediaan hapus yang baik? Nah, ini jawabannya panjang-panjang ya. Yang A panjang 1/2 sampai dengan 1/3 bagian panjang kaca ya. Tidak terputus-putus, tidak berlubang, dan ada bagian yang tebal dan bagian yang cukup baik untuk dievaluasi. Kemudian yang B panjang 1/2 sampai 2/3 panjang kaca, tidak terputus-putus, tidak berlubang, dan ada bagian yang tebal dan bagian yang cukup baik untuk dievaluasi. Nah, yang C panjang di atas, panjangnya 1/3 sampai 2/3 panjang kaca, tidak terputus-putus, tidak berlubang, dan ada bagian yang tebal dan ada bagian yang cukup baik untuk dievaluasi. Nah, kemudian yang D lebar 1/2 sampai 2/3 panjang kaca, tidak terputus-putus, tidak berlubang, dan ada bagian yang tebal dan bagian yang cukup baik untuk dievaluasi. Atau yang E lebar 1/3 sampai 2/3 panjang kaca, tidak terputus-putus, tidak berlubang, dan ada bagian tebal dan bagian cukup baik untuk dievaluasi. Jadi di sini yang ideal itu adalah, jawabannya yang benar adalah panjangnya itu 1/2 sampai 2/3 bagian dari kaca objek, tidak terputus-putus, tidak berlubang, dan ada bagian yang tebal dan bagian yang cukup baik untuk dievaluasi. Jadi pada prinsipnya
hapusan darah itu teman-teman terbagi menjadi pada biasanya 4 area ya. Ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian ideal penghitungan, dan ada bagian ekor. Nah, bagian ideal inilah yang akan kita gunakan untuk penghitungan, yaitu menjelang mendekati bagian ekor. Nah, untuk membuat hapusannya ini idealnya boleh saja setengah lebih ya, bahkan 2/3 bagian, ya kan, dari kaca objek diisi oleh hapusan darah. Dan tidak boleh terputus-putus, tidak boleh tersendat-sendat, dan tidak boleh juga mengalami hal-hal lain seperti terkelupas atau adanya seperti berlemak yang menyebabkan menggumpal ya, atau juga yang menggumpal itu pada saat belum kering dimiringkan ya. Nah, itu. Dan kemudian lagi tidak sama tebal tipisnya sebenarnya yang benar ini dari awal hingga akhir. Jadi dari awal tuh tebal, menipis, menipis, menipis sehingga paling ujung nanti lumayan agak tipis di wilayah ideal. Dan apa namanya lagi ditambah sebaran selnya itu merata dan bagus. Oleh sebab itu perlu kecepatan dan tinggi sudut itu perlu diperhitungkan. Dan untuk lebarnya teman-teman, setidaknya dari tepi itu ada sedikit rongga, makanya jarak tuh ada sedikit, kurang lebih mungkin 1 mililiter ya, milimeter ya, 1 milimeter sampai 2 milimeter dari tepinya ya. Jarak hapusannya dari tepi lebarnya itu. Artinya bagusnya itu bagian pinggir dari kaca gelas penghapus dipotong sehingga ada jarak pinggirnya dari atas dan bawah dari bagian luar. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 3 ya. Seorang bayi baru lahir mengalami ikterus, jaundice ya, kuning, neonatorum, ya kan? Waktu dia baru lahir kuning badannya. Kemungkinan ikterus terjadi karena ketidakcocokan golongan darah, inkompatibilitas ABO dan resus, inkompatibilitas resus ibu dan janin. Ya kan, kemungkinan ini tidak cocoknya di resusnya ya. Nah, jadi dia kuning. Jadi pertanyaannya lalu maka dilakukan pemeriksaan golongan darah untuk bayi tersebut. Pertanyaannya, maksimal dalamnya tusukan lanset pada saat pengambilan sampel darah adalah titik-titik atau titik 2. Yang A 1,5 mm, yang B 2 mm, yang C 2 mm, kemudian yang D 3 mm atau yang E 3,5 mm. Ini bayi ya. Disesuaikan kalau menurut jawabannya dari soalnya ini adalah 2,5 mm ya, memang idealnya sekitar 2,5 mm ini yang maksimal. Boleh saja menggunakan 2 mm. Nah, terkait dengan soal nomor 3 ini sebenarnya si bayi ini mengalami ikterus bukan hanya kasus karena resus. Biasanya kalau kasus resus ini bayinya meninggal. Kalau inkompatibilitas golongan darah ABO ya tidak ada gangguan dia ikterus neonatorum. Ikterus neonatorum itu terjadi bila si pasiennya ini, si bayinya ini mengalami gangguan fungsi pada sistem Hevar sehingga dia pada saat di hari-hari pertama kelahiran hingga 3 hari atau 4 hari kemudian kuning itu karena fungsi heparnya tidak bagus dalam mengkonjugasi bilirubin sehingga bilirubinnya mengalami peningkatan, terutama bilirubin indirect ya, bilirubin yang tidak terkonjugasi. Jadi di sini dapat terjadi, seharusnya soalnya ini adalah pasiennya ini seorang bayi yang mendapat transfusi, ya kan, mungkin tidak kompatibel sehingga dia mengalami ikterus mungkin. Nah, seperti itu ya. Atau memang sebenarnya dia memang karena fungsi hatinya yang tidak baik dalam hal merespon adanya apoptosis ya, HbF dari eritrosit sehingga dia akan turunkan darah HB-nya dari 22 menjadi turun ke 18, 16 atau sehingga sampai 12. Terjadilah penumpukan nanti produk bilirubin indirect. Nah, jadi tapi
Kalau melihat soal ini yang diinginkan oleh pembuat soal adalah teknik pengambilan sampelnya ya. Jadi tidak ada hubungannya antara soal dengan teknik pengambilan. Jadi harusnya seorang bayi mau diambil darah, ya sudah berapa dalam penusukannya, ya itu sudah seperti itu aja membuat soal. Supaya tidak aneh konsep soalnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 4 ya. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hematologi darah rutin terhadap pasien. Pada formulir permintaan pemeriksaan, dokter menuliskan diagnosa penyakit pasien tersebut adalah infeksi virus. Viral infection. Oke. Pertanyaannya, bagaimana hasil pemeriksaan leukosit dan DIFCON terhadap pasien tersebut? Yang A, jumlah leukosit normal dan limfositosis. Yang B, jumlah leukosit normal dan neutrofilia. Yang C, leukopenia dan monositosis. Kemudian yang D, leukopenia dan eosinofilia. Atau yang E, leukositosis dan neutrofilia. Nah, di sini naskah soal saya tambahkan DIFCON. Kalau cuma hanya mengacu hitung leukosit, tidak mungkin dikatakan situ ada limfositosis, neutrofilia, monositosis, eosinofilia dan neutrofilia. Jadi di sini kalau pada kasus viral infection menurut pembuat soal itu adalah jumlah leukosit normal dan limfositosis. Tapi kalau kebanyakan yang mungkin yang saya tahu mungkin salah satunya DBD ya. DBD itu leukopenia atau normal. Nah, dan di situ memang benar limfositosis. Jadi di sini harusnya jawabannya leukosit normal menurun atau normal ya, kira-kira seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Seorang laki-laki berumur 24 tahun dirawat dengan diagnosa malaria dan mengalami anemi dengan kadar hemoglobin 5 gram per dl. Ini gram ya, ini yang soalnya ini kurang tepat membuat. Jadi harusnya bukan miligram, gram ya. Dokter menginstruksikan untuk dilakukan transfusi darah dan dilakukan pemeriksaan golongan darah terlebih dahulu. Esensinya pemeriksaan golongan darah. Tapi redaksi soalnya terlalu wah. Pertanyaannya, metode pemeriksaan golongan darah apakah yang tepat untuk pasien tersebut? Yang A, forward grooving, yang B, metode cell grooving, kemudian yang C, metode serum grooving, kemudian yang D, metode cell grooving dan serum grooving, kemudian yang E, metode forward grooving dan cell grooving. Jadi jawabannya di sini sederhana saja ya. Jawabannya yang benar itu untuk ini adalah metode cell grooving dan serum grooving. Jadi seperti ini pada prinsipnya. Konsep soalnya ini adalah pemeriksaan golongan darah apa yang cocok untuk pasien yang anemia, gitu aja. Jadi jawabannya adalah pemeriksaan golongan darah, mengetahui jenis golongan dari sel grupnya, yaitu dengan anti A, anti B, anti AB, dan serum groupingnya ini adalah dengan sel A, sel B, sel O. Mungkin ditambah nanti dengan yang lain, misalnya ada bovin, ada juga mungkin dengan rhesus, mungkin bisa juga. Nah, itu kira-kira ya teman-teman untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini perhatikan gambar, ya kan, gambar ada burat ring-ring eritrosit ya. Pertanyaan naskah soalnya seperti ini. Seorang perempuan berumur 26 tahun dengan diagnosa anemia melakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin 9,5 mg per dl. Lagi-lagi salah lagi soalnya dibuat mg per dl. Yang benar itu adalah gram per dl atau gram persen ya. Dan secara mikroskopis gambaran darah tepi sel eritrosit seperti pada gambar di bawah. Nah, lihat, perhatikan gambar ya. Kita melihat esensi gambar. Kalau masalah kadar hemoglobin, lupakan saja itu. Nah, pertanyaannya, apakah gambaran anemia pada sediaan apus darah di atas? Yang A, defisiensi zat besi, yang B, defisiensi vitamin C, yang C, defisiensi asam folat, yang D, defisiensi vitamin B6, kemudian yang E, defisiensi vitamin B12.
Nah, berdasarkan redaksi tadi dan berdasarkan gambar, jawabannya yang tepat adalah defisiensi zat besi. Jadi esensi soal ini adalah bagaimana anemia pasien tersebut berdasarkan gambaran morfologi sel darah. Seperti itu aja, gampang kan? Itu adalah khasnya melihat gambar itu sel-selnya dengan ukuran yang kecil, sedang, dan pucat itu adalah anemia kekurangan zat besi ya. Jadi anemia itu tidak ada istilah anemia defisiensi vitamin C ya, kemudian vitamin B6 ya, yang ada itu vitamin B12 atau asam folat, mungkin atau anemia hemolitik, anemia perniciosa atau anemia aflasi ya kan. Nah, itu idealnya itu yang dimasukkan ke dalam pilihan ya, choice-nya supaya lebih variatif dan lebih bagus dalam hal membuat redaksi soal. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7. Pada pemeriksaan hitung jumlah leukosit dilakukan secara manual menggunakan bilik hitung dan secara otomatis menggunakan alat hitung otomatis ya, Sysmex. Jumlah sampel darah yang dibutuhkan sebanyak 2 ml. Untuk mencegah terjadinya aglutinasi, pada sampel digunakan antikoagulan EDTA. Nah, ini konsep soal salah lagi. Terjadinya aglutinasi, seharusnya terjadinya apa kira-kira teman-teman? Ya kan, terjadi pembekuan karena di sini tanpa antikoagulan bisa terjadi pembekuan, diperlukan antikoagulan EDTA bukan aglutinasi. Jadi yang membuat soal ini adalah kurang teliti dan kurang bagus dalam membuat soal, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya, berapa jumlah penambahan EDTA yang tepat untuk sampel darah tersebut? Yang A 0,5 mg EDTA, yang B 0,7 mg EDTA, yang C 1 mg EDTA, kemudian yang D 1,5 mg EDTA, kemudian yang E 2 mg EDTA. Jadi jawabannya di sini menurut pembuat soal adalah 2 mg EDTA ya. Nah, EDTA. Nah, ini tinggal teman-teman cocokkan nanti ya di konsep dari apa namanya dari apa namanya teori berapa sih EDTA yang diperlukan. Menurut saya sih 2 mg itu lumayan cukup banyak juga sih, tidak begitu masalah. Jadi menurut saya sih benar-benar aja sah-sah saja jawaban yang dibuat oleh pembuat soal ya. Oke, tidak masalah. 2 mg EDTA. EDTA-nya di sini EDTA dalam bentuk bubuk ya, yang benar. Nah, jadi bagaimana yang benarnya kita lihat nanti teman-teman bisa melihat ya. Jadi sebenarnya ya kalau saya sih memilih bukan itu. EDTA itu pada prinsipnya 1 mg EDTA itu untuk 1 ml. Ya benar. Ya kan? Jadi atau misalnya menggunakan 20 mikroliter ya kan untuk 2 ml EDTA 10%. Tadi 20 mikroliter untuk 2 ml. Jadi ini sudah benar ya. Jadi jangan ada keraguan teman-teman, misalnya 1 mg atau 1,5 mg. Jadi 1 mg untuk 1 ml ya EDTA. Oke, kita bahasanya sudah selesai. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Nah, ini ada tabung vakum ya. Nah, di tabung vakum ini disuruh memilih teman-teman mana yang tepat. Laju endap darah atau LED ini merupakan salah satu pemeriksaan rutin hematologi yang diukur dengan memasukkan darah ke dalam tabung LED dalam posisi tegak lurus selama 1 jam. Kadang 2 jam ya di permintaannya. Tabung bak kontainer manakah di bawah ini yang tepat untuk penampungan darah untuk pemeriksaan LED? Ya, jawabannya yang mana? A tutup abu-abu, yang B tutup hitam, B tutup biru, yang D tutup merah, kemudian yang E tutup hijau. Tinggal pilih teman-teman yang berdasarkan gambar sebelah ya.
Jadi jawabannya yang tepat untuk pemeriksaan LED karena sudah memang disiapkan pabrikan perbandingan 4:1 atau 1:4, 4 bagian darah, 1 bagian antikoagulan, yaitu tutup hitam. Tutup hitam ya, itu yang untuk laju endap darah. Oke, kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Semua darah donor yang akan ditransfusikan kepada resipien harus bebas dari penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Pertanyaannya, pemeriksaan serologi apakah yang dilakukan ATLM untuk uji saring donor darah? Yang A. Malaria, sifilis, AHC, HBsAg. Yang B. Sifilis, AHC, ACV maksudnya, HBsAg, anti HIV. Kemudian yang C. Malaria, AHCV, HBsAg, anti HIV. Kemudian yang D. Mikodot, sifilis, AHCV, HBsAg. Atau yang E. Mikodot, HBsAg, anti HIV, dan sifilis. Nah, berdasarkan di sini minimal dalam hal uji saring penyakit itu adalah sifilis, kemudian anti hepatitis C, kemudian HBsAg ini untuk hepatitis B ya, dan anti HIV. Jadi sini yang paling vital, yang paling penting itu adalah anti HIV ya dengan HBsAg karena ini kasusnya yang paling kerap terjadi di dalam kantong darah. Lanjut kita teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Seorang pasien laki-laki dirawat dengan diagnosa demam berdarah, DBD ya. Setelah 6 hari dirawat kondisi pasien membaik. 2 hari terakhir dilakukan 3 kali pemeriksaan trombosit. Hasil pemeriksaan meningkat yaitu 80.000 sel per milimeter kubik, 95.000 per milimeter kubik, dan 105 per milimeter kubik. Ya kan, 155.000 ya. Ribu semua. Pada hari ke-7, dokter mengizinkan pasien pulang. Sebelum pulang dilakukan pemeriksaan trombosit, didapatkan hasil 85.000 trombosit per milimeter kubik darah. Pertanyaannya, dari kasus di atas, faktor sampel apa yang mengakibatkan hasil pemeriksaan trombosit didapatkan 85.000 sel per milimeter kubik darah? Yang A. Waktu pengambilan sampel darah dengan pemeriksaan sebelumnya terlalu dekat. Yang B. Analisnya tidak melihat hasil pemeriksaan jumlah trombosit sebelumnya. Kemudian yang C. Diperiksa menggunakan alat hematologi analyzer. Kemudian yang D. Pemeriksaan tidak dilakukan dengan 2 metode. Kemudian yang E. Pencampuran antikoagulan tidak homogen. Nah, jawabannya di sini yang benar itu adalah yang E. Pencampuran antikoagulan tidak homogen. Jadi di sini terjadi kerusakan trombosit karena antikoagulannya tidak tercampur merata, jadi ada sebagian terjadi bekuan ya, atau trombosit mengalami agregasi yang mengakibatkan harusnya trombosit itu mungkin meningkat di 110 misalnya 110.000 mm sel per mililiter kubik, kenyataannya 85 ya kan. Jadi turun lagi, ini mungkin ada trombosit yang mengalami agregasi. Nah, ini bisa saja dilihat dengan dikoreksi dengan hapusan darah. Nanti hapusan darah kalau misalnya ada trombosit yang menggumpal mengalami clumping berdua atau bertiga atau berempat atau yang lain, itu adalah bukti bahwa memang ini adalah ada bekuan. Tapi memang ada bekuan juga kita bisa melihat di darah yang secara kasar mungkin ada jendalan bekuan, atau di histogram hematologi analyzer juga akan terlihat nanti di akhir grafiknya itu ada lonjakan naik ke atas, dideteksi sebagai clumping trombosit. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk analisa nomor 10, memang ini adalah soalnya yaitu masalahnya di antikoagulan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Pada pemeriksaan jumlah leukosit yang dilakukan oleh ATLM menggunakan bilik hitung, jumlah sampel darah yang dihisap pada pipetoma sampai angka 0,5 dan pengencer dengan menggunakan larutan truk di pipet sampai tanda batas 11. Dengan pengencer di atas, maka jumlah leukosit yang diperoleh dari penghitungan pada keempat bidang dikalikan dengan angka berapa, pertanyaannya. Yang A 10, yang B 15, yang C 20, yang D 25, atau yang E 50. Nah, ini kita analisa seperti ini.
Dalam pipet Toma leukosit itu ada satu bagian yang bagian batangnya, 10 bagian itu adalah bagian yang gondoknya. Nah, bagian gondoknya ini adalah terdiri dari darah 0,5 dan sisanya 9,5 itu adalah larutan drug. Jadi 9,5 tambah 0,5 bagi 0,5 sama dengan 10 bagi 0,5. Berarti 20 kali pengenceran. 1. Tinggi kaca penutup itu diwakili dari 1/0,1 berarti 10 kali. Berarti dapat 10 kali 20 berarti 200 kan? Karena dihitung dengan keempat bidang jadi 200 dibagi 4 keluarnya angkanya 50. Berarti faktornya di sini adalah jawabannya yaitu 50. Ya kan? Setiap dapat leukositnya, misalnya dapat leukositnya 20 kali 50. Misalnya dapatnya 300 kali 50. Nah, seperti itu ya. Cara menghitung secara simpel, hitung jumlah leukosit dengan menggunakan faktor perkalian. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Semoga memberikan manfaat. Salam kompetensi. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.